Bismillah, di video ini saya mau bahas Tecnova 8 smartphone dengan harga 2026. Bukan harga maksudnya nominalnya ya. Jadi harga smartphone 2026 banyak yang kena protes netizen karena harga berbanding speknya terasa jomplang gitu ya dibandingkan smartphone seri yang sama di tahun lalu. Yes, kalau Tecnova 8 ini yang paling banyak diprotes adalah layarnya yang kembali pakai panel IPS dengan bezel yang tebal di dagu. Sampai ada yang bilang layar purba ya. Padahal itu sudah dipikirin juga sih sama brand mungkin. Gimana caranya biar bisa tetap masuk kantong para pembeli dengan beberapa hal yang dikorbankan karena naiknya harga memori dan juga RAM. Tapi ada juga yang ditingkatkan kok tetap ya. Kan harus ada upgrade dong dari VOVA 7 ke VOVA 8 misalkan. Tapi kalau ngelihat harganya yang 612 GB itu startnya 4 juta memang rada mengkhawatirkan ya. Apalagi ini speakernya mono ternyata. Lalu setelah saya pakai beberapa hari, sepekan lebih, ternyata aman-aman saja ini dipakai di Indis Ekonomi walaupun pastinya ada beberapa catatan yang mau saya share ke teman-teman semua. Yuk kita langsung ke poin pertama. Di mana saya memakai smartphone ini dengan kartu seluler dari operator Tri ya. Nah, di grupnya Transsion, Infinix, Tecno, dan Itel, entah kenapa kalau dipadu-padankan dengan operator Tri ini, sering muncul flash message yang iklan isinya ya. Mengganggu sih, interupsi soalnya. Kemudian apa ya, kalau nggak sengaja ke oke kan promosinya jadi kita ikutan, bahaya. Kemudian kemarin pas saya ngetes TWS earphone dari Nothing, ini tuh deliver performa yang rada kurang. Jadi latensinya tinggi banget alias delaynya tebal. Bahkan nonton YouTube aja, suaranya nggak sinkron dengan gerak bibir yang muncul di layar. Jadi itu dua catatan yang mungkin bakal jadi deal breaker kalau buat teman-teman. Kalau buat saya udah jelas itu pasti. Tapi ada beberapa hal juga yang menurut saya perlu diapresiasi dari Tecnova 8 ini. Yang pertama tentu saja kameranya yang dikasih sensor bagus. Jadi IMX882 tuh kan rebrand jadi LYT600. Nah itu yang dipakai di Tecnova 8. Jangan lupa itu yang dipakai di beberapa smartphone Motorola dan juga di Poco X8 Pro ya. Seingat saya itu juga dipakai di iQOO 15R kalau nggak salah, bener nggak sih? Jadi secara hardware kameranya sudah mumpuni, tinggal kemampuan imaging dari grupnya Transsion. Yang mana sejauh ini buat foto sih udah terbukti bagus-bagus ya. Kemudian jangan lupakan baterainya 8000 mAh, nggak kelihatan kan karena memang tidak tebal smartphone-nya segini. Membuat efek solid ke beban atau massa dari smartphone ini kerasa banget, apalagi saya pakai selama ini tanpa casing ya. Kerasa banget si smartphone-nya solid berkat mungkin salah satunya dari baterainya yang besar tadi. Battery life terus terang saya nggak tes banyak-banyak karena ingat Transsion Group Pawang MediaTek ini pakai MediaTek yang sudah 4 nanometer juga, jadi hampir bisa dipastikan awet lah ya. Kebetulan juga saya tidak mengalami baterai drain, tidak ada anomali lah buat battery life-nya, jadi saya rasa aman. Kemudian performanya juga oke ya, tidak ada panas-panas pas dia pakai main game. Dimensity 7100 ini mungkin kalau teman-teman Google ada beberapa situs yang memperlihatkan bahwa dia menggunakan fabrikasi 6 nanometer. Tapi kalau di beberapa aplikasi yang saya install di smartphone ini, dia nunjukin kalau fabrikasinya sudah 4 nanometer. Saya memilih percaya bahwa dia sudah 4 nanometer karena perilakunya yang hemat dan juga skor benchmarknya yang jauh, nggak jauh banget sih, ya di atas lah ya, levelnya di atas Snapdragon 685 maupun Helio G99 sampai Helio G200 ataupun Dimensity 6000 series ya. Kan mereka pada di 600.000 kan biasanya skor Antutunya dan storage-nya juga lumayan kencang. Ini UFS 2.2 dan sekali lagi yang saya rasakan selama memakainya mau itu buat game, ambil foto, rekam video, adem-adem aja. Jadi aman lah. Sekali lagi, experience pemakaian saya memang nggak full jadi daily driver ya smartphone ini. Cuma saya pakai buat multimedia, kebanyakan nonton YouTube, dengerin kajian, podcast, kemudian beberapa hal lain kayak nonton video saya sendiri, kemudian buka-buka IG, Instagram, main PUBG Mobile juga di sini. Overall, selama pakai itu, saya nggak terlalu ngerasain bedanya layar IPS dengan AMOLED ya, karena memang dipakainya indoor juga kali ya. Tapi ini brightness-nya juga lumayan cukup kok buat di outdoor dan vibransinya teman-teman nyimak deh.
kerasa nggak kalau ini bukan AMOLED? Kalau di video kamera gini kan nggak kerasa ya. Mungkin baru kerasa kalau sudah menghadapi terik matahari, kontrasnya seperti apa, hitamnya apakah hitam pekat atau tidak. Sejauh ini aman-aman saja kalau masalah reproduksi warna. Yang jelas, pemakaian tanpa case ternyata benar-benar bikin saya merasakan feels dari bodinya yang kerasa mewah ya. Gak yang mewah logam, memang ini plastiknya masih kerasa, tapi bagian belakangnya yang kaca lembut, halus, dan juga tidak mudah kotor, membuatnya nyaman, menyenangkan, dibawa-bawa dan dipakai. Dengan balutan custom UI yang diberi tema yang mirip sama Nothing ya. Ini sudah saya ganti temanya, wallpapernya, bawaannya tuh yang warna orange, asli mirip banget sama Nothing. Yang saya syukuri adalah untuk kamera, Transsion udah ningkatin performa fotonya kan dari beberapa, ya 1 tahun atau 2 tahun lalu lah. Sudah bagus-bagus hasil fotonya, ditambah pakai sensor bagus tadi ya, Lithia 600. Jadi foto auto bagus kayak gini, diajak cafe hopping juga masih oke banget. Ada beberapa foto coffee yang saya ambil di rumah, juga bisa stand out seperti itu. Di cafe juga detailnya dapat. Kemudian, bright ya, dengan metering yang pas, jarang meleset. Meteringnya itu aja udah bagus banget buat level harga segini. Jadi enjoyable buat diajak foto, sementara buat video, ya asal direkam di Full HD 30 fps, itu udah lumayan enak lah ya. Mungkin detailnya tidak setajam 2K, tapi ingat 2K-nya ada kemungkinan interpolasi dan goyangannya lebih terasa. Jangan lupa juga nyalain mode steady kalau dipakai sambil jalan ya. Kalau enggak nanti gempa soalnya. Kalau udah mode steady sih udah enak, metering, warnanya juga hidup. Cuma ya pasti detailnya agak turun ya, karena cropping kan ngorbanin detail. Sementara audio, saya masih sering nutupin mikrofonnya pas megang, dan itu mengganggu banget kerekam ke audionya si mikrofonnya. Jadi harus benar-benar bagus megangnya, biar audionya nggak keresap-keresap. Video Full HD 30 fps dengan menyalakan mode steady. Panning dan tilting ya, belum sambil jalan. Rekaman video dengan kameranya Tecnopova 8, kamera belakang 2K 30 fps. Mudah-mudahan kalau gerakannya hanya gini, oke. Silahkan disimak audionya juga, saya sudah berusaha banget biar nggak ketutup mikrofonnya. Sekarang kita jalan mundur, sehingga cahayanya turun. Kalau dekat jendela kan tadi terang. Gimana sambil jalan dan fokus ke satu objek, bagus nggak? Sekarang mungkin lebih kerasa dekat objeknya karena saya nyalain fitur steady video ya. Di Full HD 30 fps, sambil mundur lagi, lalu maju, menghadap ke arah cahaya, dan yes, cahayanya dari pinggir biar lebih enak kelihatan. Audionya disimak sekali lagi silakan sambil saya panning dan tilting. Kita coba tilting ke atas sebelum ke bawah lagi, dan apakah mengunci fokus dengan cepat? Oke, bagus ya. 2K lagi. Sekarang motionnya mendekati objek, lalu panning agak muter, kerasa kali ya si stabilisasinya nggak sebagus kalau steady menyala. Kita coba deh ya. Menyala di Full HD 30 fps. Panning lagi, yes, lebih nge-crop kalau pakai steady seperti biasa. Coba. Dapat fokusnya cepet ya. Tes vlogging di dalam mobil, udah mau gelap, matahari udah tenggelam. Pencahayaannya dari depan aja, jadi bisa dilihat ada highlight dan shadow-nya kelihatan ya. Nah, kalau ini contoh perekaman dengan kamera depan Tecnopova 8 indoor, tapi ada ini ya, ada sedikit cahaya dari fiber, jadi harusnya cahayanya cukup banget segini. Saya sambil putar-putar di atas kursi biar smooth pergerakannya, panningnya. Ini pun menyalakan mode steady ya, jadi bisa dilihat sestabil apa panning dan tilting di smartphone gamingnya Tecno ini. Nih, kalau nggak pakai mode steady dan rekam di resolusi 2K dengan bantuan kursi buat panningnya biar lebih smooth,
Mudah-mudahan tetap bagus ya, tetap stabil frame rate dan juga stabilisasi serta audionya boleh di komen ya. Oke, sudah disimak sampel foto dan video dari smartphone ini. Betul, ini adalah smartphone gaming, tapi saya cuma pakai main PUBG Mobile. Bisa dapat smooth extreme 60 fps ya buat itunya settingan grafisnya, atau kalau mau ultra bisa sampai HDR Ultra. Tapi in this economy ini oke kok, nggak lemot ya, asli performanya bisa diandalkan di level harganya sekarang. Mohon jangan dibandingkan dengan smartphone yang rilis tahun lalu yang masih ada stoknya, speknya lebih bagus dari ini, kebanyakan juga pada mengalami koreksi harga ya. Jadi in this economy menurut saya ini oke, nggak lemot, kameranya juga oke. Walaupun ada dua catatan tadi ya, ada flash message iklan dari operator yang muncul di iOS ini, sama kalau layar sih paling masalah estetika aja, dagunya tebal. Kalau warna mah tidak ada masalah. Saya enjoy aja menikmati berbagai konten multimedia di smartphone ini. Hand feels-nya juga solid. Sekali lagi teman-teman perlu paham juga, perlu sedikit mengerti brand juga posisinya. Mereka lagi muter otak di mana memori mahal harus dipikirin gimana caranya bongkar pasang spek biar harganya nggak naik terlalu jauh. Segini aja udah naik loh ya, 6128 di 4 juta. Dengan diskon mungkin bisa dapat di 3,6 jutaan. Tapi Tecno ngasih peningkatan pertama di baterai, kedua di kamera. Sama mungkin ada gimmick yang aktif matrix display-nya di situ ya. Oke, silakan teman-teman yang tertarik cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan. Saya akan carikan yang termurah untuk Tecno Pova 8 ini. Untuk saat ini kita bertahan bersama, mudah-mudahan kondisi segera membaik, harga RAM, harga storage menormal kembali, dan juga ekonomi Indonesia membaik biar dolar turun dan harga-hargaan juga bisa mengikuti ya. Oke, mudah-mudahan ada rezekinya buat yang memang sudah waktunya ganti handphone. Hatur nuhun sudah menyimak video ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.